Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, Ibu memberikan materinya di rumah ya, tidak di sekolah karena jadwal Ibu ke sekolah itu hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi mohon maaf kalau ketika pengambilan video terdengar suara deru motor ataupun ada yang berjualan ya. Baik, semoga video Ibu bisa disimak oleh kalian anak-anak Ibu kelas 4A ya. Sudah mandi belum? Sudah sarapan? Bagaimana salat subuhnya, tertinggal tidak? Ayah bunda semuanya sehat? Mudah-mudahan kita selalu diberikan rasa bahagia ya, meskipun lama tidak berjumpa. Karena belajar dari rumah itu belum dipastikan berhenti sampai di bulan Desember. Kita berdoa saja mudah-mudahan virus corona ini betul-betul tuntas, tidak ada di muka bumi, sehingga ketika akan belajar kembali ke sekolah tidak ada rasa was-was ya. Baik, hari ini sengaja Ibu memberikan video pembelajaran manual seperti ini ya, tidak melalui aplikasi, tapi Ibu santai saja ya. Karena bagi yang kangen sama Ibu silahkan, atau enggak ada yang kangen ya. Hari ini materi yang akan diberikan adalah SBDP, Bahasa Indonesia, dan PPKN ya. Nah, SBDP ini Ibu sambil memegang HP karena Ibu juga melihat materi ya. Nah, yang SBDP di sini kita belajar mengenai karya 3 dimensi ya. Apa sih itu karya 3 dimensi ya? Nah, karya 3 dimensi itu adalah kalau boleh Ibu simpulkan ya. Jadi sebuah karya seni yang mempunyai volume dan menempati ruang. Artinya tidak seperti gambar bangun datar ya, tapi mempunyai volume dan menempati ruang. Ciri-cirinya apa? Karya seni 3 dimensi ini dia mempunyai panjang, mempunyai sisi ya, mempunyai lebar. Kalau kalian melihat kubus ya, kubus itu bisa berbentuk yang seperti dus itu ya. Nah, itu kan mempunyai sisi, mempunyai panjang, mempunyai lebar ya. Nah, kalau digambarkan itu bisa menjadi salah satu contoh gambar 3 dimensi. Artinya bisa dilihat dari sudut mana saja itu jelas ya. Lalu apa contoh karya ini? Kalau di modul ada arsitek, ada patung, ada anyaman ya. Nah, apa tugas SBDP-nya? Coba digambar salah satu saja yang mencerminkan gambar itu adalah 3 dimensi. Ingat, ciri 3 dimensi itu mempunyai volume dan ruang. Ada sisinya, ada panjangnya, ada alasnya ya. Lalu apa yang mau digambar? Silahkan Ibu berikan kebebasan ya. Yang penting kalian mengerti bahwa gambar itu adalah gambar 3 dimensi ya. Baik, sekarang kita menuju ke bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasa Indonesia ada sebuah cerita semut dan belalang ya. Ceritanya sangat menginspirasi. Nanti setelah kalian membaca selesai, maka ada pertanyaan yang harus dijawab. Tentu kalian tidak bisa menjawab tanpa membaca. Apa sih intinya cerita semut dan belalang ini? Nah, jadi
ada semut, ada belalang. Nah, ada yang sikapnya itu rajin ya, bekerja keras, dan yang satunya malas-malasan. Nah, nanti kalian baca binatang mana yang terlihat malas dan binatang apa yang dia bekerja keras. Artinya mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Nah, sifat yang bisa diteladani dari cerita semut dan belalang ini, kira-kira ketika yang bermalas-malasan itu tidak mempunyai makanan ya, lalu ketika musim dingin tiba yang satunya punya banyak makanan, apa yang terjadi? Apakah membantu memberikan makanan, atau binatang yang satu ini memakan sendiri makanannya ya, meskipun itu hasil kerja kerasnya ya. Jadi apakah akan menjawab begini, enak saja minta, aku kan yang bekerja keras, kenapa kamu malas-malasan? Nah, apakah seperti itu? Atau apakah diberi? Nah, setelah diberi, apakah mempunyai dampak yang positif terhadap binatang yang malasnya, sehingga ikut menjadi kerja keras ya? Ya, nanti kalian baca ya cerita semut dan belalang. Karena di sini ada yang harus diisi di halaman 28, yaitu pendapatku tentang sikap semut, pendapatku tentang sikap belalang, dan sikap yang perlu dicontoh. Artinya sikap yang perlu dicontoh itu sikap yang di dalam cerita itu mencerminkan kebaikan. Jadi kalian kalau diibaratkan sedang memilih dua binatang yang nanti kalian baca, kalian memilih binatang yang mana ya. Nah, yang ketiga itu adalah materinya PPKN. Kalau minggu lalu masih pengamalan sila ke-1 ya. Dan tentu kalian sudah paham ya bunyi sila-sila Pancasila beserta simbolnya. Jadi kalau sila ke-1 simbolnya apa? Ayo, masih ingat nggak? Iya, bintang ya. Kalau yang kedua apa? Rantai. Yang ketiga? Iya, pohon beringin. Yang keempat? Oh, binatang tuh apa? Kepala banteng. Yang kelima? Padi dan kapas. Nah, saat ini PPKN akan membahas tentang pengamalan sila kedua. Apa sih pengamalannya? Nah, pengamalan sila kedua itu adalah kita itu merasa sejajar. Jadi tidak ada perbedaan ya. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada yang pandai, tidak ada yang bermalas-malasan. Itu semuanya tuh sebetulnya sama ya. Maaf, ini videonya kalau terputus nanti disambung saja lagi ya. Nah, pengamalannya itu dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan adalah misalnya nih ya, jenguk teman yang sakit, menolong teman yang sedang kesusahan, atau tidak melanggar hak orang lain ya. Lalu misalnya ikut membantu korban bencana. Nah, banyak lagi contoh-contoh di modul yang bisa kalian baca. Nanti kalian isikan ya. Nah, di sini ada cerita mengenai hebatnya dokter kami, karena di sini diuji kemampuan ada pertanyaan mengenai itu. Jadi nanti kalian baca hebatnya dokter kami. Di sini menceritakan seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin
Dokternya bernama Dokter Kevin. Nah, apa yang Dokter Kevin lakukan berkaitan dengan tugasnya menangani pasien COVID, ya. Nanti dibaca di uji kemampuan halaman 30 berapa ini? 33 kalau nggak salah ya. Coba dilihat ya. Takutnya ibu salah nih. Ibu kalau baca dekat kacamatanya sebetulnya harus dibuka ya. Jadi di sini ada pertanyaan, jelaskan makna simbol sila kedua. Jadi kalian menerangkan makna rantainya itu. Lalu tuliskan 3 pengamalan sila kedua yang tadi sudah ibu terangkan. Mengapa kita tidak boleh saling mengejek sama teman? Ya, tentu tidak boleh karena itu melanggar. Melanggar apa? Melanggar makna, melanggar pengamalan sila kedua. Dan apa pesan moral yang terkandung dalam cerita hebatnya Dokter Kevin? Nanti kalian baca. Mengapa Dokter Kevin dikatakan dokter hebat, ya? Dan ceritakan pekerjaan apa yang kalian sukai yang menjadi bahan pembelajaran baik untuk bisa diteladani, ya. Nah, maksudnya cita-cita kalian tuh apa? Kalau Ibu Ine dari dulu, dari sekolah dasar, kalau ditanya itu selalu jawabnya ingin menjadi guru. Tidak pernah berubah, ingin menjadi guru. Nah, karena ucapan adalah doa, ketika kita mengucapkan sebuah cita-cita, maka mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa sukses ya. Nah, untuk hari ini mungkin materinya Ibu cukupkan sekian. Kalau yang belum mandi silahkan mandi dulu, makan dulu ya, mengerjakan tugasnya dalam keadaan rapi. Dan ingat, pengiriman tugas hari ini seperti biasa tidak ke grup ya. Nanti Ibu share, ayah bundanya share-nya itu ke mama siapa. Nanti ada sudah dibagi jadwal piketnya. Oke? Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Sampaikan salam ibu kepada ayah bunda kalian. Tetap sehat, tetap semangat ya, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.